Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan membahas cerita tentang manhwa yang berjudul Final Boss Jadi Player part yang pertama. Manhwa ini bercerita tentang dunia game yang bernama Ouranos. MC kita bernama Asatil. Dia adalah maharaja di benua Ouranos. Namun gara-gara ditipu sama sistem merah, Asatil yang merupakan final boss diubah menjadi seorang player lemah biasa yang bernama Wang Yuan. Gimana keseruan manhwa yang satu ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di manhwa period. Panel menunjukkan dunia game yang bernama Ouranos, Lunatic, Tyrant, Demon. Begitulah orang-orang memanggil pria ini. Tidak adakah sebutan yang lebih keren? Ujarnya dengan penuh kesombongan. Wang Yuan! Teriak seseorang dari kejauhan. Sudah sangat lama tidak ada seseorang yang memanggilnya dengan nama itu. Saat ini di benua Ouranos hanya orang ini yang memanggilnya dengan nama itu. Orang itu adalah Templar of the Holy Knight, Jin Yaoan. Yaoan menyuruh Wang Yuan untuk berhenti. Sekarang belum terlambat untuk melakukan hal tersebut. Namun seperti inilah ekspresi Wang Yuan ketika disuruh berhenti. Bang Yaoan, kau ini selalu lembut seperti ini ya? Jika kau selalu seperti ini, aku takut jika aku tidak akan bisa berhenti membantai mereka semua, ujar Wang Yuan. Dasar keparat, umpat Yaoan. Ya, aku memang keparat. Kalau kau tidak suka, kemari dan coba habisi aku, tantang Wang Yuan. Dia juga menegaskan seberapa banyaknya dia mokat, Wang Yuan tidak akan pernah berhenti. Wang Yuan pun mulai mengeluarkan api neraka bersiap bertarung. Wang Yuan ini sebenarnya punya dua sisi. Sisi pertama adalah sisi di mana dia menjadi player yang bernama Wang Yuan seperti yang kalian lihat sekarang. Dan sisi yang lain adalah sebagai final boss di benua Ouranos yang bernama Asatil. Entah takdir seperti apa yang menantinya di masa depan nanti. Dia akan melawannya sekuat tenaga. Setelah itu, panel berpindah di saat perang besar terjadi di benua Ouranos. Tapi nggak jadi. Panel mundur lebih jauh lagi, yaitu di saat Asatil belum berubah menjadi player yang bernama Wang Yuan. Kuil suci kelima merupakan tempat di mana Asatil berada. Saat pertama kali dirinya membuka mata, rasanya seperti menatap lukisan dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya Asatil merasakan juga eksistensinya di dunia ini. Dia mulai mengetahui namanya, skillnya, dan berapa jumlah stat yang ia miliki. Rasanya seperti terlahir kembali dengan semua informasi tersebut. Asatil tahu jika kuil suci ini adalah kuil kekuasaannya. Tempat di mana dia berada bernama benua Ouranos. Dan dirinya adalah raja tertinggi yang menguasai seluruh benua Ouranos. Ada satu hal penting yang harus diketahui. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saat ini, Asatil dan para bawahannya sedang menunggu kedatangan para player ke dunia ini. Asatil berharap supaya bisa membawa kebahagiaan bagi para player. Setidaknya itulah keinginan awal Asatil. Saat mau kembali ke kuil, ada sebuah layar merah yang tiba-tiba muncul. Sistem merah ini bilang kalau dirinya yang OP ini akan mengajari Asatil bagaimana cara untuk memenuhi tugasnya sebagai final boss. Hah? Siapa kau ini? Tanya Asatil. Lalu sistem merah memperkenalkan namanya, yaitu Cham, master dari game ini sekaligus mentornya Asatil. Mentor? Apaan tuh? Tanya Asatil. Dia menganggap jika layar merah ini hanya bercanda. Sebagai seorang maharaja di benua ini, dia tidak membutuhkan bantuan sistem seperti itu. Cham pun sedikit tersinggung.
Dia berniat membuktikan diri kepada sang Maharaja. Sebagai sistem, Cham pun mulai menunjukkan kekuatan OP-nya kepada sang Maharaja Asatil. "Apa yang kau lakukan, sistem sialan?" umpat Asatil. Cham tidak melakukan hal aneh. Dia hanya sedang membuka sistem LIO pada jiwa Asatil. Setelah proses selesai, teaching mode pun diaktifkan. Kemudian muncul lingkaran sihir yang cukup besar di bawah Asatil. Cham mengingatkan bahwa selama proses pembelajaran berlangsung, Asatil akan merasakan sensasi seperti kematian. Tapi Asatil tidak perlu khawatir karena itu hanyalah efek sampingnya saja. Tiba-tiba Asatil memasuki dunia sistem. Semua informasi dalam jumlah besar memasuki tubuhnya. Informasi tentang apa itu manusia mulai masuk ke dalam sistemnya. Kemudian Asatil juga memperoleh pengetahuan mengenai game VR. Dan Ouranos termasuk ke dalam jenis game tersebut. Terus pengetahuan mengenai NPC yang tugasnya untuk membuat player merasakan pengalaman gaming yang baik juga ia dapatkan. Pembelajaran tentang dunia game dan manusia terus berlanjut. Progres ini memakan waktu yang cukup lama. Dan setelah melalui proses pembelajaran yang sangat lama ini, akhirnya selesai juga. Otak Asatil sampai ngeluarin asap gara-gara saking banyaknya informasi yang masuk ke dalam otaknya. Singkat cerita, Asatil pun sudah sadar kembali. Dari informasi yang didapat, dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu dunia virtual dan dunia nyata. Di dunia ini, Asatil sadar kalau dia hanyalah entitas yang tercipta dari sebuah program yang disusun sama kode-kode yang rumit. "Tidak, Maharaja Asatil, Anda lebih dari itu. Anda memiliki potensi untuk membuat para player bahagia," terang Cham. Cham juga menegaskan jika Asatil bisa menjadi eksistensi yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Bahkan Asatil diberikan gambaran langsung seberapa penting eksistensinya di dunia ini, terutama di dunia virtual. Asatil sampai dibuat bengong dengan gambaran tersebut. Asatil baru tahu jika VR game ternyata sangat populer di dunia nyata. Ternyata selain Asatil yang menunggu kedatangan player, para player sendiri juga sedang menunggu server Ouranos dibuka. Yang jadi masalahnya sekarang adalah sampah mana yang menghalangi mereka untuk bertemu. "Itu Anda sendiri, Maharaja," ucap Cham. "Nani, aku," ujar Asatil. "Berani sekali kau berbicara seperti itu padaku. Sudah bosan hidupkah?" ujar Asatil. Cham bukan bermaksud menghina. Hal tersebut bisa terjadi karena Asatil belum terbangun sehingga para player tidak bisa login ke dalam server Ouranos. Setelah dipikir-pikir, penjelasan Cham masuk akal juga. Namun sekarang dirinya sudah terbangun. Tapi kenapa belum ada satupun player yang datang ke dunia ini? Cham menjelaskan kalau Asatil perlu mengerjakan sesuatu hal yang penting. Saat ini tidak ada NPC lain yang bisa bergerak dan berpikir sendiri kecuali Asatil. Jadi mau nggak mau, Asatil sendirilah yang harus melakukannya. Pertama-tama, Asatil diminta untuk memindahkan dan menyusun batu bata. Di belahan benua yang lain, masih ada beberapa bagian di map yang belum diselesaikan. Untuk menyelesaikannya, Asatil menarik pulau terbang untuk menyelesaikan wilayah map yang belum selesai tersebut. Setelah menaruh patung, wilayah tersebut pun baru dianggap selesai. Terus ada hal yang gak kalah penting, yaitu mengetes dan memastikan bahwa tidak ada bug saat mengeluarkan skill. Lalu Asatil juga harus memastikan supaya para NPC selalu mengikuti perintah tanpa ada kendala atau kegagalan sistem. Setelah perjuangan yang sangat panjang, semua persiapan pun berhasil diselesaikan. Aku ini final boss apa kuli anjir, ujar Asatil sambil rebahan. Tiba-tiba muncul notifikasi dari Cham
bahwa bunga-bunga mulai mengalami kerusakan. Namun Asatil tidak perlu khawatir. Bunga-bunga ini mampu diperbaiki menggunakan beberapa kode. Bagaimanapun juga, dunia ini merupakan dunia virtual yang bisa dikendalikan pakai program. Bahkan dengan pakai kode yang tepat, Sky Island bisa dipindahkan. Termasuk patung batu. Testing NPC juga? Tanya Asatil. Betul, semua bisa dilakukan dengan kode, terang Cham. Terus ngapain aku susah payah tadi? Apa kau mempermainkanku? Bentak Asatil. Cham menerangkan jika beberapa kode butuh izin dari developer dan beberapa hal tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan Asatil. Tak lama kemudian muncul portal di atas langit. Akhirnya sesuatu yang diidam-idamkan sama Asatil setelah sekian lama terjadi juga. Sistem mendeteksi jika aktivitas login sudah dimulai. Connection progress pun komplit. Player akan segera datang. Dan sering para player pun datang melalui portal yang terbuka di atas langit tadi. Mereka semua berebutan untuk menginjakan kaki pertama kali di benua Auranos. Melihat para player sudah datang kemari, Asatil pun langsung kegirangan sambil lompat-lompat. Para player sangat exciting dengan grafik virtual yang ada di game Auranos ini. Penantian panjang mereka menunggu game ini buka server benar-benar terbayarkan. Bahkan mereka juga mendapatkan banyak bansos. Panjang-panjang game baik, ucap Lukman. Beberapa dari mereka juga langsung mendiskusikan strategi untuk menamatkan game ini. Lalu ada rumor bau darah yang menyebar di antara para player. Kenapa semua orang membicarakan rumor bau darah? Tanya Fikri. Dimas menerangkan kalau sedang terjadi insiden besar tak jauh dari kota. Insiden apa? Teriak Fikri. Ada hantu di sekitar kota, ujar Dimas. Ternyata yang mereka maksud dengan hantu ini adalah Asatil itu sendiri. Dengan semangat membara, Asatil berlari berniat menemui para player sekarang juga. Namun sebelum itu terjadi, Cham menghentikannya. Dia mengingatkan kalau last boss muncul di early game, apa yang akan terjadi. Tentu saja player yang levelnya masih rendah bakal kabur ketakutan, trauma, dan akhirnya game Auranos bakal sepi pemain dan bakal jadi dead game dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Asatil pun langsung diam membatu karena apa yang dijelaskan sama Cham ada benarnya juga. Sialan, jadi OP ternyata tidak sebaik itu ya, ujar Asatil. Cham menenangkan Asatil. Dengan kekuatan sistem, Asatil bisa menemui player dengan wujud lain. Wujud lain? Apa maksudmu? Tanya Asatil. Ada sistem yang sangat spesial. Sistem tersebut mampu membuat Asatil menjadi seorang player. Apa? Aku jadi player? Ujar Asatil yang terlihat kebingungan. Secara naluri, para player akan membentuk party untuk menyelesaikan gamenya. Dan tanpa sadar, ternyata last boss yang selama ini mereka incar adalah teman party mereka sendiri. Asatil adalah satu-satunya NPC yang memiliki kesadaran sendiri. Jadi harus memanfaatkan hal ini sebaik mungkin. Asatil menilai jika ide ini bukanlah ide yang buruk. Jadi tidak apa-apa baginya untuk berpura-pura menjadi player. Tapi sebelum menjadi player, ada satu hal penting yang harus dilakukan sama Asatil, yaitu melepas jantung atau inti di dalam tubuhnya. Jantung? Apa maksudmu? Tanya Asatil. Maksud jantung di sini adalah data core atau inti data yang mengandung informasi tentang final boss. Dengan melepas data core tersebut, maka Asatil secara otomatis akan menjadi player. Asatil pun bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar bisa melepaskan data core miliknya.
Setelah mempelajari basic informasi mengenai spesies manusia, wajar jika Asatil mengkhawatirkan hal itu. Cham mampu memprogram ulang Asatil dengan kode miliknya. Hal ini tidak akan terlalu berdampak kepada game. Palingan para player cuma akan kehilangan sebagian dari ingatannya mengenai game ini. Karena tidak terlalu berdampak pada game, Asatil pun menuruti permintaan Cham untuk melepas data core miliknya. Memiliki dua sisi sebagai player dan final boss tidak terlalu buruk juga. Kemudian Cham meminta Asatil untuk meletakkan telapak tangannya di layar monitor ini. Mekanisme pelepasan data core ini hanya bisa dilakukan atas izin Asatil itu sendiri. Jadi tidak ada program khusus untuk melepaskan data core Asatil secara paksa. Dengan polosnya, Asatil melepas data core final boss miliknya. Begitu sistem mulai melepas data core Asatil, tiba-tiba kesadaran Asatil mulai terguncang. Stat strength, stat MP, stat defense, stat agility, dan stat HP miliknya langsung turun dari titik tertinggi menuju ke titik yang paling rendah. Tak lama kemudian, proses pelepasan data core pun selesai. Armor Asatil mulai menghilang dan dirinya mulai berubah ke wujud ras manusia. Dan seperti inilah penampilan baru Asatil yang sudah menjadi seorang player. Cham alias Sistem Merah mengucapkan selamat atas perubahan Asatil menjadi seorang player. Mulai sekarang, Asatil bisa berpartisipasi dalam game ini sama seperti para player. Dan mulai detik ini, game Ouranos akan menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba muncul cahaya merah di semua dataran benua Ouranos. Cham mulai merubah semua tatanan game menggunakan data core milik Asatil yang sudah dilepas tadi. Muncul notifikasi bahaya dari sistem. Inti game mulai diinvasi. Firewall tidak berfungsi. Reset inti game gagal dilakukan. Dunia Ouranos akan mengalami keruntuhan. Apa yang sedang terjadi dengan duniaku? Ujar Asatil dalam hati. Siapa yang menyerang dunia ini? Dan kenapa duniaku runtuh? Teriak Asatil. Tiba-tiba Asatil merasakan gempa bumi besar di seluruh dataran Ouranos. Banyak terjadi ledakan cahaya merah dari inti dunia hingga menembus angkasa. Hal ini adalah pertanda bahwa dunia Ouranos benar-benar mengalami keruntuhan. Semua ini pasti gara-gara dirimu, sistem bangsat, bentak Asatil sambil menghantam layar notifikasi berwarna merah milik Cham. Persiapan Paski baru selesai. Saat ini Cham memiliki otoritas tertinggi. Ouranos versi 1.0 mulai dihancurkan. Saat ini sedang proses mentransfer semua player ke dunia baru. Dunia Ouranos lama mulai mengalami kehancuran total. Progres kehancuran total sudah berjalan 30%. Apa-apaan ini? Gamenya rusak, jir! Teriak Fulan. Kemudian Cham menerangkan jika yang melakukan ini semua bukanlah dia, melainkan kami. Karena tidak lagi memiliki otoritas, Asatil cuma bisa terdiam melihat dunianya mengalami kehancuran total seperti ini. Tak lama kemudian, progres kehancuran pun mencapai angka 100%. Sejak awal, tujuan Cham datang ke dunia Ouranos adalah untuk mengambil data core milik Asatil. Setelah itu, Cham bertanya kepada semua player apakah mereka siap berpetualang di dunia baru. Cham sangat tidak sabar untuk menantikan hal tersebut. Bangsat kau, ujar Asatil dengan kesal. Jangan iri Maharaja bodoh, aku akan menciptakan dunia dan menjadi raja yang jauh lebih hebat daripada dirimu. Dan dirimu akan selalu menjadi player yang akan selalu kuantisipasi. Aku berharap semoga kita bisa bertemu kembali. Selamat tinggal Maharaja tolol, ucap Cham. Setelah kepergian Cham, dunia mulai regenerasi kembali. Pertama-tama langit,
kemudian tumbuh-tumbuhan dan air. Lalu setelah semua komponen lengkap, dunia Ouranos yang baru pun mulai terbentuk. Asatil tidak menyangka jika Cham mampu menciptakan dunia secepat ini. Dia saja harus bersusah payah hanya untuk menyelesaikan beberapa wilayah yang belum terselesaikan. Saat ini, benua Ouranos benar-benar menjadi tempat yang benar-benar baru dan berubah total. Bisa-bisanya ketipu sama sistem ampas. Benar-benar memalukan, ujar Asatil. Selamat datang di Ouranos, ucap sistem biru yang menyapa Asatil hingga membuatnya kesal. Ini bukan Ouranos, umpat Asatil dalam hati. Sistem biru yakin jika semua player sudah tahu jika tidak ada fitur lockout. Fajar merasa jika ini bug yang besar. Developer harus segera mengatasinya supaya para player bisa bermain dengan tenang dan nyaman. Kemudian sistem biru menjelaskan kepada semua player bahwa pintu menuju dunia nyata sudah diblokir. Meskipun begitu, game ini tetap memiliki aturannya sendiri. Di sisi lain, Roni merasa dejavu karena hal ini mirip seperti yang terjadi di anime Sword Art Online, di mana player terjebak di dalam game dan tidak bisa logout. Misi pertama para player sekarang adalah mencapai mainland dengan selamat. Sistem bangsat, umpat Asatil. Akan ku cari mereka dan kuhancurkan kalian semua. Lihat saja, ujar Asatil sambil berjalan ke depan. Tiba-tiba muncul notifikasi biru tepat di hadapan Asatil. Asatil mendapatkan ucapan selamat datang di pemberhentian pertama, yaitu eksplorasi Yunzhao. Demi kelancaran eksplorasi, Asatil disuruh memilih weapon yang sesuai dengan atribut yang dimiliki. Nickname Asatil saat ini adalah Wang Yuan. Dan seperti inilah stat awal milik Wang Yuan. Apa? Statku serendah ini? Ujar Wang Yuan. Setelah melihat stat miliknya yang rendah, Wang Yuan merasa kesal dan tertantang di saat yang bersamaan. Lalu sistem biru memberitahu jika combat power ranking sudah diupdate. Saat ini Wang Yuan menduduki peringkat kedua player paling lemah di game Ouranos ini. Nah nih, ujarnya. Walah, bisa-bisanya aku yang seorang maharaja ini menjadi terlemah kedua di sini, ujarnya sambil memegang jidat. Wang Yuan pun langsung ngomel. Bagaimanapun juga, dia ini dulunya adalah seorang maharaja, makhluk terkuat di benua Ouranos. Bisa-bisanya dibuat menjadi sangat lemah seperti ini. Tunggu, ini pasti cuman prank, ujarnya yang masih tidak bisa menerima fakta ini. Namun sistem biru menerangkan jika atribut awal itu ditentukan sama kondisi fisik player di dunia nyata. Berdasarkan hal tersebut, sistem bisa memilih unique skill eksklusif untuk para player. Dan untuk mengaktifkannya, player tersebut harus memenuhi kondisi tertentu. Tapi jika berdasarkan wujud asli di dunia nyata, dirinya harusnya menjadi player terlemah karena tidak punya wujud asli di dunia nyata. Lalu siapa player yang bernama Jin Yaowan ini? Bisa-bisanya lebih lemah dari player yang tidak punya wujud fisik di dunia nyata. Di dalam game banyak cara untuk meningkatkan stat. Sekarang waktunya Wang Yuan untuk memilih starter weapon. Supaya tidak bingung, sistem biru akan menjelaskan 4 starter weapon kepada Wang Yuan. Jika kau memiliki kekuatan serangan dan pertahanan yang tinggi, maka pilihan terbaik adalah pedang. Tapi jika stat intelijenmu yang tinggi, maka lebih baik jika menggunakan staff. Lalu jika stat agility milikmu yang tinggi, maka dirimu disarankan untuk menggunakan panah atau dagger tergantung playstyle yang disukai. Pilihan starter weapon ini juga akan mempengaruhi starter class di awal game. Setelah mendengar penjelasan tersebut, game Ouranos yang baru masih menggunakan sistem yang sama dengan game Ouranos yang lama. Jika kau memilih dagger,
maka kelas awalmu adalah assassin. Lalu jika memilih pedang, maka kelas awalmu adalah warrior. Jika memilih staff, kelas awalmu jelas seorang mage. Dan jika memilih panah, itu berarti kelas awalmu adalah marksman. Setiap kelas memiliki development yang berbeda. Setelah menguasai kelas awal, maka kelas yang lebih tinggi akan terbuka. Ternyata tidak jauh berbeda dari Ouranos milikku, ujar Wang Yuan sambil menghela nafas. Sekarang Wang Yuan tinggal memilih senjata yang paling banyak memberikan keuntungan baginya. Dan karena sudah pernah nonton solo leveling, Wang Yuan pun mengambil dagger sebagai starter weaponnya. Oleh karena itu, Wang Yuan memperoleh kit sebagai seorang assassin. Kit assassin memberikan peningkatan stat strength 1 poin dan agility sebanyak 3 poin. Lalu dagger awal yang bernama Old and Simple Dagger memberikan tambahan stat strength sebesar 1 poin lagi. Dan seperti inilah stat Wang Yuan setelah mendapatkan kit assassin dan starter weapon di early game. Tapi ada yang aneh. Kenapa nggak ada yang berubah, anjir? Ujarnya sambil menekan layar notifikasi stat miliknya. Dan tidak disangka, ternyata hal itu bisa memicu sebuah achievement rahasia. Menyentuh layar notifikasi membuat Wang Yuan memperoleh sebuah unique skill. Selain itu, Wang Yuan juga berhasil mendapatkan satu achievement lagi, di mana dia berhasil menjadi player pertama yang mendapatkan unique skill. Rewardnya adalah kotak hadiah luar biasa. Namun kotak hadiah ini hanya bisa diaktifkan setelah memasuki mainland. Sontak Wang Yuan langsung merasakan perasaan yang familiar. Rasanya sangat mirip ketika Wang Yuan sedang mencoba men-setting game ini waktu masih menjadi asatil. Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan matanya. Namun sayang, unique skill yang dia dapatkan kena sensor. Nani? Ujarnya dengan ekspresi wajah seperti ini. Berikut status unique skill Wang Yuan. Penggunaannya memang unlimited, namun nama dan efek skillnya kagak jelas. Apa ini, cok? Fungsinya kagak jelas bet, ujarnya dengan kesal. Dan dawas, tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang dan membuat wajahnya bonyok. Wang Yuan langsung terhempas sangat jauh gara-gara hantaman barusan. Untung refleks Wang Yuan bagus, jadi dia bisa mengontrol diri di udara. Setelah mendarat, Wang Yuan langsung menatap serius ke arah makhluk yang menyerangnya secara tiba-tiba. Monster elit mana yang berani menyerangku? Bentak Wang Yuan. Begitu melihat monster yang menyerang, Wang Yuan tidak bisa berkata-kata. Slime sekecil ini berani menyerang mantan last boss, batin Wang Yuan. Dirinya langsung berteriak sekencang mungkin karena merasa kalau harga dirinya hancur. Dan seperti inilah stat slime kecil yang menyerang Wang Yuan tadi. Apa stat miliknya juga dipengaruhi dengan tubuh asli di dunia nyata? Tanya Wang Yuan dengan polos. Tidak ada slime di dunia nyata, balas sistem biru. Wang Yuan ternyata berhasil men-trigger misi pertama, yaitu menghancurkan markas slime untuk membuka rute awal ke mainland. Dan dawas, slime kecil langsung menghajar Wang Yuan. Meskipun slime termasuk monster lemah, namun stat milik slime kecil jauh lebih tinggi dari Wang Yuan. Menahan serangan slime kecil ini secara langsung sama saja nyari mokat. Satu-satunya cara untuk melawan balik adalah dengan menggunakan teknik. Dan sering, teknik Wang Yuan berhasil mengenai slime dengan telak. Namun serangan tersebut gagal menembus pertahanan slime karena stat strength Wang Yuan belum cukup. Padahal waktu zaman asatil dulu, selemah apapun serangannya pasti HP musuh berkurang 1. Namun sekarang HP musuh tidak berkurang sedikit pun. Jadi inilah salah satu perbedaan game Ouranos zaman dulu dengan sekarang. Di tengah kebingungan, Wang Yuan teringat dengan data.
yaitu data dari unique skill tak dikenal miliknya. Wang Yuan akan mencoba menggunakan movable karakter Con 1 kali miliknya. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Karena manhwa ini masih hangat, kita akan lanjut part 2-nya pas chapter 10-nya udah rilis. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.